Oke. Saya misalnya punya 3 benda ini, 1, 2, 3, ya. Nah, saya akan tunjukkan yang 3 perintah ini. Nah, kalau union, kita akan jadikan dia 1. Klik bendanya, semuanya, nah dia akan jadi 1. Nah, waktu jadi union, dia akan dianggap sebagai satu benda utuh yang sama. Jadi kamu sudah nggak bisa edit-edit lagi. Kalau benda yang di sini kan saya masih bisa edit-edit kan. Nah, ini masih saya bisa gede-gedein gitu. Nah, kalau sudah di union sudah nggak bisa. Pokoknya sudah di union, sudah di intersect atau di gabung subtract ini udah nggak bisa lagi. Nah, kalau misalnya saya ternyata, oh ini kurang panjang, terus saya mau apain? Nah, ini bisa di press tool. Karena saya di sini mau panjangkan. Ini bisa di press tool. Tapi tidak bisa di editing lagi per titiknya seperti tadi. Nah, kalau yang satunya, ini kelihatan juga ya, gambarnya ini juga itu satu. Nah, sekarang benda satunya lagi. Kalau ini, kita akan mengurangi. Jadi kalau perintah yang subtract, seperti namanya subtract, dia akan mengurangi. Kelihatan ya, saya contoh gambar ini. Kalau mau subtract, maka klik benda subtract, terus dia akan tanya, benda mana? Ini, enter, kurangi ini. Nah, jadi sisanya ada begitu. Gitu ya. Kalau dibalik gimana, Bu? Nah, saya bikin kopian dulu. Nah, kalau dibalik bisa juga. Jadi kalau subtract-nya ini, enter dikurangi ini, nah maka jadinya begini. Jadi bacanya selalu benda mana dikurangi yang mana. Benda mana, sama lagi, benda 1, enter, dikurangi benda 2, enter. Atau bisa kebalikannya. Benda 2, enter, dikurangi benda 1. Oke, jadi ini mengurangi. Gitu ya. Nah, sisanya tinggal satu lagi. Ini. Intersect. Intersect, dia akan tanyakan benda 1, kalau intersect dia langsung select bendanya seperti ini. Nah, akan ketinggalan sisi 1 yang harusnya ada di tengah-tengahnya. Bisa dipahami ya. Terus, ini adalah contoh-contohnya. Sama, dia akan dibuat sebagai satu benda tunggal yang nggak bisa diedit per titiknya lagi. Kemudian, untuk salah satu menu yang sering dipakai juga, itu adalah menu cut atau slice. Kalau menu slice, dia ibaratnya kayak motong. Ya sudah, motong aja semua area yang mau dipotong. Contoh ya, benda ini, benda yang saya lihat tadi. Saya fokuskan di sini. Saya mundurkan supaya nanti lebih kelihatan efek potong. Kita coba dengan benda solid 1 dulu. Contoh benda ini ya. Kalau saya mau slice, maka saya klik slice, select bendanya, enter. Kemudian dia akan tanya, motongnya dari mana? Kalau dari sini sulit untuk menentukan titik potongnya. Nah, bisa juga dari tampak yang satunya. Tampak atas misalnya, lebih gampang kan motong dari tampak atas. Jadi klik bendanya, enter. Kemudian dia tanya, mau motong di mana? Oke, saya mau motong di titik ini. Enter. Nah, otomatis dia akan terpisah jadi 2 objek.
Ini ya. Oke. Nah, kalau bendanya dua benda seperti ini, bisa juga. Nggak masalah. Jadi misalnya saya punya benda ini, kemudian saya mau slice, maka select benda yang mau di slice, enter, kemudian tentukan titik potongnya. Misalnya saya mau potong di sini. Maka dia akan terpisah menjadi dua objek sesuai dengan titik potong Anda. Nanti ini juga dipakai waktu bikin potongan, gitu ya. Potongannya nanti ada cara bodoh sama cara pintar, tapi cara bodoh ini yang lebih gampang untuk diingat karena komennya ya pretty straightforward ya, motong ya di slice gitu ya. Intinya semua yang dibutuhkan kurang lebih untuk gambar itu ada di depan sini semua. Grup ini saya juga sudah jelaskan di AutoCAD 1, jadi sama ini juga buat bikin grup beberapa objek gitu ya. Ini kan dua objek yang terpisah. Nah, kalau saya mau bikin grup, saya tinggal select objeknya, enter, kemudian saya ngasih nama grupnya. Nah, ini jadi satu grup sendiri. Jadi kalau mau di move lebih gampang. Sama seperti yang AutoCAD 1. Yang ini saya nggak akan ulangi lagi karena kurang lebih sama seperti yang sudah-sudah. Kalau ternyata kalian, ini kan semuanya disatuin jadi satu di sini. Nah, tapi bisa juga nanti kalau mau lihat di menu lain, nah ada union subset juga sama seperti yang tadi dijelaskan, slice, thicken. Thicken ini agak jarang kita pakai. Kita biasanya pakai untuk enggak sih, kita biasanya saya jarang sekali pakai ini, hampir nggak pernah juga. Nah, kemudian saya mau menjelaskan sedikit yang untuk fungsi-fungsi ini. Umumnya, fungsi yang subtract itu akan lebih banyak dipakai. Terutama kalau Anda bikin layout. Let's say, kalian bikin layout kan ada dinding luarnya dulu. Kemudian dinding luarnya ini nanti akan di offset kira-kira 150 cm ke dalam. Gitu ya. Nah, setelah itu nanti ini akan di extrude gitu ya. Dinaikkan. Di extrude, katakan di extrude 300. Nah, sekarang ini kan jadi satu. Gimana caranya saya mau bikin ruangan yang setengah kosong? Nah, itu nanti akan pakai ini. Nggak kelihatan kalau pakai ini. Jadi, abstrak. Yang luar, enter, kurangi yang dalam. Maka kalian akan mendapatkan dinding ruangan. Begitu juga nanti kalau ini ada pintunya, silahkan nanti di subtract gitu ya. Jadi subtract, union, intersect, union sama subtract yang biasanya lebih banyak dipakai. Oke, lanjut lagi sedikit. Misalnya sudah punya bangunan seperti ini, terus mau ditambahkan lagi ketinggiannya, maka bisa pakai test tool pada bagian atasnya. Silahkan dinaikkan sesuai dengan ketinggian yang Anda harapkan. Oke. Nah, terus misalnya nih, saya mau gambar pintu. Kalau kamu gambar pintu kan gini ya. Misalnya ada kotaknya dulu. Oh, hilang. Terus habis itu nanti di sini ada kudanya, gitu ya.
Nah, ini katakan nanti ada 2. Satu lagi di sini. Nah, kalau saya mau gambar seperti ini, maka saya harus bolangi dinding saya. Katakan ini saya mau naikkan dulu untuk lubang pintunya sejauh 200. Nanti ini akan dikurangi dinding luar, dikurangi dinding yang lubang. Sekarang nanti tinggal bikin kusennya pakai extrude. Nah, saat inilah pakai yang perputaran sumbu X. Karena saya mau gambar di bagian bidang ini, maka sumbu X-nya harus saya putar di sumbu X sejauh 90 derajat. Kalau kalian ada beberapa versi AutoCAD yang bisa langsung auto detect, misalnya bisa nggak ini. Nah, kalau sekarang saya dekatkan kursor saya, kemudian pada layar ini kelihatan ya dindingnya tiba-tiba berubah jadi biru. Itu kalau saya klik maka dia akan auto muter. Nah, ini saya bisa gambar pada permukaan yang saya harapkan. Tapi kalau nggak bisa nanti diputar di sumbu X. Seharusnya yang lebih baru dari punya saya ya. Oke, ini saya ganti dulu layering-nya. Ingat nanti kalau masukkan layer-layer itu nanti akan berguna waktu kalian mau render. Jadi biasanya render itu akan dibaca per layer. Jadi layer yang sama akan punya material yang sama. Jadi kalian nanti kalau render itu lebih gampang untuk assign material. Terus P. Enter. Nah, otomatis akan berubah, akan mengikuti tab yang kamu buat. Jadi gawang pintunya punya besar. Nanti bisa sendiri ya untuk menambahkan jendela dan kawan-kawannya. Nanti bisa mengerjakan tugasnya. Sudah, ini dulu. Nanti untuk potongan dan untuk plotting saya akan tambahkan di video yang sama.